Oke baik. Oke baik, di sini aku akan ngejelasin di pertemuan ini nih. Aku tuh nerapin React.js itu menggunakan project aku, yaitu di sini project aku tuh supermarket. Di sini aku ngebuat artikel sayur yang dimana di sini itu komponen supermarket ini ada terdiri dari beberapa file. Yang artikel sayur ini dia komponennya akan dibuat dalam satu file JSX. Terus komponen tersebut ini menggunakan format camel cache. Di sini aku ngebuat komponennya dengan nama artikel sayur. Setelah itu di folder yang sama juga aku ngebuat kelas main.jsx yang dimana kelas main.jsx ini berfungsi untuk mereminder komponen yang sudah kita buat. File apapun yang kita buat akan kita masukin ke main.js ini agar nantinya pas kita nampilin outputnya akan tertampil. Kalau tidak dia bakalan error atau nggak akan ketampil gitu. Terus misalnya kita udah ngebuat komponennya semua, di sini aku juga ngebuat file, yaitu file supermarket.html yang dimana file ini itu dia tuh fungsinya untuk membuat sebuah file HTML yang akan menjadi file utama untuk menampilkan komponennya. Jadi di situ teman-teman buat filenya dengan nama komponen yang tadi, yang komponen yang kita buat sebelumnya. Kalau aku kan supermarket, jadi di sini aku buatnya juga supermarket. Terus di sini aku mempunyai beberapa komponen. Yang pertama itu artikel sayur, yang dimana komponen artikel sayur aku ini di sini aku mempunyai beberapa function. Ada beberapa function atau ada 4 function nih kayaknya nih. Tuh 2, 3, 4 ya kayaknya. Jadi aku ada beberapa function. Di sini aku jelasin dulu. Kita lanjut. Di sini aku di komponen pertama ini, yaitu komponen artikel sayur ini. Sebenarnya komponen itu dia nggak dapat mereturn satu elemen, tetapi jika lebih dari satu elemen maka kita harus ngebuat dia dibungkus dengan parent div. Teman-teman bisa ngebuatnya di pakai parent div seperti ini sih kalau aku. Makanya dia bisa nge-return beberapa elemen gitu. Jadi di sini itu aku ada beberapa function. Yang pertama itu ada function greeting binjai, function fresh vegetables, function help vegetables, dan function vegetable selection tips. Yang dimana teman-teman tidak hanya bisa ngetampilin fungsinya ada. Di sini aku bilangnya yang ini itu sebagai kepalanya dan ini itu anakannya. Dan ini itu anakannya. Terus apabila teman-teman ngebuat hanya anakannya saja, maka yang teman-teman buat itu tidak akan tampil di outputnya nanti. Teman-teman harus cantumin nama function tersebut di kepalanya tadi, di kepalanya. Ibaratnya itu dia pemanggilannya lah. Apabila teman-teman hanya functionnya saja, maka dia tidak akan tampil. Maka teman-teman bisa harus ngebuat di kepalanya ini functionnya tersebut seperti ini. Contohnya aku ngebuat ada 4 function dan 4 function tersebut tampil di tempat aku ini. Terus kita pergi ke halaman produk. Di halaman produk aku juga seperti itu. Aku nampilin produk-produk yang
di list produk yang aku mau. Ini aku tampilin beberapa function juga atau anakannya atau bawahannya. Yang ini kepalanya. Ada Q&A section juga. Aku ngebuatnya juga sama seperti komponen-komponen yang lain juga. Di sini ada custom CSS. Di React.js ini kita nggak bisa ya teman-teman ngegabungin codingan kita tuh sama kita customin sama CSS, karena dia harus kepisah antara codingan yang akan dipanggil dan customan CSS-nya. Maka di sini kita ngebuat komponen custom CSS lagi. Di kelas container ini dia untuk judul, yang dimana yang judul-judul atau yang di footernya yang di bawah ini nanti akan tampil. Disinilah tempatnya dengan menggunakan class name cardnya. Terus fungsinya yaitu untuk pemanggilan untuk menggunakan cardnya tadi. Kalau teman-teman bisa ikutin cara aku aja. Di sini kita juga bisa menerapkan komponen kita ini ke komponen lain secara dinamis. Di sini kita menggunakan kontainer ini, menggunakan file kontainer ini, terus kita gabungkan ke komponen main.js dan artikel kita tadi itu untuk dia lebih dinamis lagi. Maka nanti di situ dimasukin di kontainernya yang tadi, artikelnya tadi, teman-teman. Terus teman-teman ubah filenya jadi main.jsx. Di sini nih untuk pemanggilannya. Teman-teman, kalau teman-teman mau lihat hasil punya aku juga bisa. Ini aku tampilin hasil dari punya aku. Ini artikel sayur yang aku punya. Di sini aku jelasin pada bagian ini, bagian yang hijau ini kita itu customnya di CSS di bagian aku ini dulu. Di bagian itu card 2. Itu card 2 apa card pertama ya? Bentar ya teman-teman. Di card 2 ini aku menggunakan untuk judulnya, yang dimana di sini custom CSS-nya. Dan untuk penamaan judulnya sendiri itu aku buat di kelas container di artikel sayur. Aku buat namanya artikel sayur, yang dimana buttonnya itu menggunakan class name card agar terbuat button tersebut. Terus untuk pemasukan fotonya nih, yang di sini aku masukin fotonya ini. Kita pertama harus download fotonya tersebut, terus kita buat folder image. Maka nanti foto yang udah kita download tadi kita masukin ke folder image ini. Maka nanti setelah itu teman-teman bisa masukin nama fotonya harus sesuai. Apabila tidak sesuai dia nggak akan tampil. Jadi teman-teman masukin aja di foto ini, maka fotonya nanti akan tertampil seperti itu. Di sini aku masukin foto tentang sayuran, dan ini artikel aku.
ini artikelnya. Di sini mengapa dia bisa rapi fontnya atau tulisannya. Di sini aku di custom CSS-nya aku ubah lagi font style-nya menjadi normal. Di sini menggunakan greeting ini untuk merapikan tulisan-tulisannya biar nggak berantakan. Terus yang bagian anak kedua ini, di bagian sini aku ada function freeze vegetable, yang dimana aku ingatin lagi kalau teman-teman ngebuat function baru, teman-teman harus cantumin di kepalanya biar dia akan tertampil. Ini aku contohin, misalnya aku ini nggak buat ininya, aku hapus, maka dia walaupun teman-teman ngebuat di sini, dia tetap tidak akan timbul karena fungsinya tersebut yang kepalanya tidak ada, karena itu sejenis pemanggilannya kayak gitu. Ini aku tampilin lagi, maka dia akan tampil kayak gitu contohnya teman-teman. Teman-teman jangan lupa, kadang kita nggak tahu nih udah kebuat fungsinya tapi kok belum ketampil, ternyata kita lupa nih ngebuat di kepalanya lagi fungsinya tadi kayak gitu. Terus sama aja sih aku ngebuatnya, ada beberapa anakan ya aku buatnya ini. Ada 1, 2, 3, 4, ada 4. Yang dimana itu sama aja, aku semuanya nampilin function tersebut kayak gitu. Terus di sini aku ada komponen Q&A section. Q&A section ini aku juga sama nih. Di sini aku buat judul Q&A-nya juga gunain class name card, yang dimana aku bedain custom CSS-nya di sini. Di sini aku ngebuat custom CSS-nya di card 3 ya tadi, di card 3. Cuman pewarnaannya sama, jadi aku bedain biar aku tuh nggak bingung gitu loh. Nah, pewarnaannya gitu kan beda-beda komponennya, jadi aku ngebuatnya beda-beda aja cardnya gitu di Q&A section ini. Sama juga halnya seperti tadi, aku juga gunain beberapa yang seperti tadi juga deh. Di sini aku buat beberapa anakan juga. Di sini aku juga ada kolom beri pendapat juga. Di sini aku menggunakan props. Props ini dia berfungsi sebagai apabila pemanggilannya nanti dia bisa berulang-ulang kali gitu, kayak tidak perlu menambah-menambah lagi. Itulah fungsinya props ini. Pemanggilannya berulang-ulang kali. Apabila teman-teman mau memanggilnya lagi, teman-teman bisa menambahkan props ini lagi kayak gitu. Sama juga halnya, aku juga kayak gitu. Aku juga untuk nampilinnya juga seperti itu juga. Di sini aku ada feedback roomnya. Ini codingan aku yang feedback roomnya. Terus function customer review-nya juga ada di sini tampilannya. Terus ini codingannya. Aku ingatin sekali lagi, teman-teman jangan lupa setiap menggunakan fungsi itu, teman-teman jangan lupa tampilin kepalanya ya teman-teman, agar dia tertampil. Aku contohin lagi, ini misalnya aku hapus feedback roomnya, maka dia akan hilang feedback roomnya tadi gitu. Nah, makanya kita tampilin lagi, maka dia akan tampil lagi pendapatnya. Oke, di sini lanjut aja, kita ke kelas mana lagi? Kita ke kelas produk. Di sini ada kelas ada komponen produk, yang dimana di sini aku nampilin produk-produk aku tersebut. Di sini aku ada produk ada sayuran-sayurannya yang dengan tampilan halamannya seperti ini. Ini kita bisa perkecil aja ya. Nih, ada produknya,
ada gambar-gambar produknya, dan ini ada kata-kata bestsellernya, ada promonya, dan aku juga tampilin ada lagunya. Di sini akan aku jelasin lagi. Untuk nampilin produk-produknya sama juga halnya, kita masukin produk itemnya dengan gambarnya yang seperti udah aku jelasin tadi. Teman-teman harus punya folder gambar atau image agar bisa tampil gambarnya. Kalau tidak, teman-teman tidak timbul gambarnya. Apalagi kalau teman-teman salah masukin foto gambarnya. Ini coba aku salah kalimat gambarnya, typo aja, dia bisa tidak tampil. Atau dia pergi ke foto lain, misalnya kita buat foto ini, foto misalnya namanya yang sama, maka dia akan tampil foto yang namanya sama dengan yang di ini. Coba misalnya aku tampilin nih salah, nah terus dia nggak akan nampil. Jadi teman-teman jangan typo deh dalam ngeklik gambarnya gitu. Sama halnya juga aku nampilinnya juga kayak yang tadi, ini juga ada beberapa anakannya. Di sini aku ada konstelnya untuk di sini untuk gambarnya gitu, untuk gambarnya. Terus di sini juga aku nampilinnya memakai props nama, props gambar, deskripsi, sama props harga yang udah aku jelasin tadi. Gimana ininya apanya tadi ininya deh, cara penggunaan props tadi ya. Jadi fungsi props itu dia untuk ini yang akan dia akan tampil tuh di dalam komponen nanti, tapi dia tampilnya itu akan berulang gitu, dia bisa tampil banyak gitu dia kita menggunakan props itu. Dia untuk nyimpan ke dalam variabel. Props itu dia untuk nyimpan ke dalam variabel sebagai sebuah objek, lalu mengirimkannya ke komponen tersebut, komponen yang akan kita buat tadi. Itulah fungsi propsnya tadi. Sama sih halnya yang kayak aku bilang tadi tuh, dia nyimpan variabel yang untuk akan ditampilkan nantinya gitu, kayak gitu. Ini aku ada beberapa anakannya, dan di sini aku buat lagi nih kepalanya, ada bestseller, ada health tips, ada ini ada background musiknya. Di sini aku jelasin gimana sih kok ada background musiknya. Jadi aku nggak tahu ya, itu aku kayak nyari-nyari hal baru gitu. Oh ternyata bisa ya dimasukin musiknya. Bisa sebenarnya. Di sini kita harus download audio seperti dulu. Sama halnya kayak kita ngebuat image tadi, kita harus download dulu kan fotonya. Di sini aku juga sama halnya, aku juga ngedownload lagunya dulu nih. Di sini aku ngedownload lagunya yang kemarin tuh asal-asal aja deh sepertinya. Jadi teman-teman juga harus mempunyai function background musiknya sendiri nih. Jadi di sini function background musiknya tadi. Terus kita juga kita tampilin di kepalanya agar dia tertampil. Untuk pemanggilannya tuh di atas tadi ya. Jadi teman-teman masukkan nih public audio tadi tuh, kan tadi aku udah suruh juga tuh kita buat foldernya, lalu kita download lagunya tadi. Jadi lagunya tadi kita masukin ke dalam folder audio tadi agar lagunya tertampil. Jadi kita masukin lah di sini audionya tadi. Di sini di bagian ini kita masukin audio yang udah kita download tadi. Maka tampilannya seperti ini. Ya teman, kita coba dengerin lagunya. Ini lagunya aku ngasal banget deh kayaknya. Big and small, meron dyan. Big and small, meron dyan. So let's go to Mr. DIY. So much fun. Meron dyan. Big and small, meron dyan. Jadi
itulah tampilannya teman-teman, agar dia bisa nampil tadi itu. Sekian video dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Misal kalau ada kekurangan juga, teman-teman bisa lihat video tutorial dari YouTube lain. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.